Tapi nggak tahu, saya yakin Roy juga bisa merasakan yang sama bahwa dengan pengorbanan Pak Ardi bisa rela melepas semua jimat-jimatnya demi istri dan anak-anak. Itu satu bukti bahwa memang Bapak masih ya menginginkan keselamatan istri dan anak-anak ya Pak ya. Betul ya, dibanding jimat-jimat itu. Karena justru ya mereka ketakutan kan Bapak sendiri yang keganggu tadi. Kamar mandi nggak berani, kesana nggak berani, ketakutan kesana kesini. Saya nggak takut. Iya, tapi mereka yang ketakutan kan ya Pak. Dan itu berarti mengganggu Bapak juga kan. Pasti nggak nyaman juga di rumah kalau penuh rasa takut kayak gitu ya Pak. Nah mudah-mudahan kalau tadi Roy lihat begitu itu dihancurin, apakah di rumahnya justru akan bersih juga atau masih ada yang harus dilakukan Roy? Rumahnya tampaknya setelah dihancurkan agak lebih bersih sih. Oke. Tapi Angker banget emang di rumah. Emang angker. saya ajarin. Kalau suami kamu lagi agak-agak ini, kamu bacain dalam hati sebentar aja. Doain deh. Nah, sekarang ibu harus doa yang kencang ya. Terus deh gitu ibu tangannya kayak gini. Gosokin. Ini nih. Keluarin. Terus lalu terakhir gituin. Dihancurin ke sini. Tapi kalau doanya enggak sih sebenarnya, tapi benar-benar gini nih. Terus udah gitu di kepalanya itu. Itu kalau lagi gimana Roy? Kalau lagi apa itu namanya? Tantrum, apalagi tiba-tiba hilang kendali gitu. Betul. Udah kan hasilkan ituin dulu di badannya, terus terakhir gituin. Pecah. Iya, kamu harus kalau lagi hilang kendali aja Bu. Nah, sekarang lakuin proses ini. Ini keselamatan rumah tangga. Langsung dipecahin ke kepala. Itu cleansingnya kayak gitu kan? Oh, oke. Ya. Kami mohon maaf ya Pak ya sekali lagi ya. It's okay. Tapi ini demi keutuhan keluarga Bapak. Tuh istrinya masih sayang tuh, masih ngelapin. Kurang apa coba? Masih cari Kalau nggak perempuan. sayang mah udah tinggal kapan tahu Pak, kan lihat anak aja. Lihat begitu sayang tuh. Iya. Pak Ardi jangan cari-cari perempuan lain. Udah Bu, udah. Gak apa-apa. Bang Taruh di Roy. bawah aja, taruh di sini aja. Taruh di sini aja Ibu. Bang Roy. Ya. Saya tuh sebenarnya udah berhenti, udah nggak perempuan, udah istighfar, nggak mau lagi. Yang dulu tak akuin sampai dia berantem sama yang muda juga pernah. Rupanya pernah berantem, aku udah beneran dia emang sih. Iya udah punya, bentar lagi punya cucu juga ya Pak ya. Iya, Ya Bu ya. Udah punya mantu jadi itu udah punya Iya. mantu. Oke. Terima kasih Pak Ardi dan Bu telah memberikan inspirasi juga buat semua orang yang menonton. Mungkin pemirsa di rumah juga punya kasus yang sama dan harus bagaimana. Jadi udah tahu. Iya. Karena memang ya komunikasi suami istri nggak boleh ada yang ditutupi seharusnya. Iya, Apapun betul. itu ya. Apapun itu. Kamu ada tanggapan Devita? Atau ada yang mau disampaikan ke Pak Ardi dan juga Ibu Siti? Ya mudah-mudahan setelah dari sini rumah tangganya jadi makin harmonis. Terus kalau ada masalah juga kepala dingin aja. Kan udah sama-sama tahu kesalahannya apa. Jadi ya udah. Ibu Siti, Pak Ardi, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ini jangan sampai ketinggalan surat nikahnya sama kartu keluarganya. Belum mau digantikan ya Bu? Tapi Bang Roy, saya minta izin Bang Roy. Boleh. Silakan. Bang, minta izin. Monggo. Ini bagaimana bangke-bangke mau tak bawa lagi nggak apa? Bangke-bangkainya Nanti tim kru akan membantu membereskan. nggak usah dibawa Pak, nggak usah dibawa lagi. Nggak usah, udah biarin nggak usah. Iya, ini ya Pak ya. Dari jimat-jimat itu ada sosok ini yang di dalam situ dan mengganggu keluarga Bapak dan Ibu. Dari jimat-jimat itu ada sosok ini yang di dalam situ dan mengganggu keluarga Bapak dan Ibu. Dan justru bisa mengganggu dan membuat anak meninggal sampai jadikan tumbal. Betul ya Roy? Betul Tapi sekali. sekarang ini sosok ini udah nggak ada ya? Sosok ini udah nggak ada. Ya Ibu, Bapak,
udah ikhlas ya Pak, relain ya Pak. Ya, itu ruangan yang dikunci itu ya mungkin udah bisa dibuka kali Pak, biar nggak ada kecurigaan juga istri sama anak-anak. Ya Pak Ardi, kami cuma hanya bisa berdoa mudah-mudahan Pak Ardi benar-benar tulus Amin. mau keluarganya bahagia. Terima kasih Ibu Siti, Bapak Ardi, Bapak dan Ibu. Bapak tapi wajahnya kayaknya masih Sedih, nyesel. menyesal datang ke menembus mata batin Pak. Karena barang dihancurin. Memang datangan kemarin itu pengen minta Pengen nyari solusi. solusi. Mau Bang Roy, Mbak. tarikan semua bagaimana baiknya semua rumah tangga saya itu harmonis. Berantem dulu nih, berantem bener, berantem pukul-pukulan. Sempat ada kata-kata cerai, pernah minta, itu makanya itu. Pernah ini masih ada manusianya kalau saya diganggap bohong. Ini gara-gara ini mungkin aku juga Kalau saya bertahan karena anak, bukan karena Iya. suami. Anak aja yang dilihat. Iya, tapi Ibu tadi lihat ya, bagaimana Bapak juga udah rela ngorbanin apa yang selama ini Iya. mungkin disembunyiin demi kebahagiaan istri, ibu dan anak-anak. Iya. Itu juga mungkin perlu dihargai apa yang dilakukan oleh Pak Ardi. Pak Ardi juga ya sekarang mudah-mudahan lebih bahagia ya Pak ya, Amin. nggak ada yang disembunyiin lagi kan, udah lebih lega. Jadi bisa fokus untuk ya mengurus cucu mungkin di usia seperti sekarang. Amin. Terima kasih ya. Sama-sama. Ibu, Bapak, udah mulai dibuka tuh kamarnya dikunci itu nanti Pak ya. Ya, ini ya biar mama masih sayang sama suami, masih ingat anak, istri, udah Boleh pulang dipeluk gimana. Ibu, Bapaknya. Boleh aku peluk. Ayo. Ya. Oke baik, Bapak Ibu boleh meninggalkan studio. Boleh digandeng Ibu, Bapak. Makasih. Terima kasih. Boleh ya. Yuk, Makasih ya Pak Ardi. Sehat-sehat terus Pak. Ketika masalah menerpa diri Anda, jangan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Karena permasalahan datang atas perlakuan diri dan hanya Anda yang dapat memecahkannya sendiri. Dan berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku sebagai tumbal pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anggun. Selamat malam Anggun. Selamat malam. Boleh kami tahu profesi atau aktivitas Mbak Anggun sehari-hari saat ini? Saya jadi pelayan toko. Oke, apa yang mau Mbak Anggun ceritakan pada kami? Saya itu kayak seperti ada yang mau jadi tumbal saya. Tumbal? Heeh. Ada yang mau numbal saya. Tapi nggak bisa-bisa. Tahu dari mana? Ya, jadi gini, saya tuh semacam ritual setiap hari di pohon besar samping rumah kakek saya. Jadi melakukan ritual setiap hari Iya, sampai sekarang. iya. Buat apa ya? Turun-temurun, Sekeluarga gitu semuanya atau kamu doang? sekeluarga. Ritualnya seperti apa ya? Kayak misalkan sesajen itu Oke. Itu untuk apa kamu lakuin? untuk jaga-jaga. Oke. Terus? Terus saya bisa semacam nyembuhin penyakit. Oh, Iya. Terus gimana ya? Jadi saya sembuhin penyakit pasien. Terus kemudian beberapa saat, nggak beberapa saat sih, kayak setahunan gitu, meninggal siapanya? pasiennya yang saya obati. Loh berarti nggak sembuh dong? Kurang tahu. Sembuh sih sembuh. Jadi meninggalnya gimana? Karena sakit atau karena hal lain? Bukan sakit karena hal kecelakaan, entah itu apa. Jadi kamu nyembuhin orang, terus nggak lama orangnya meninggal karena kecelakaan. Iya.
Terus kamu tahu dari mana kamu ditumbalin? Saya ngerasa aja gitu. Apa yang dirasain? Semacam kayak ada yang ganggu. Ditumbalin itu maksudnya seperti apa ya? Mau dikorbankan untuk jadi apa, meninggal atau sakit gitu? Meninggal. Jadi tuh keluarga saya ada perjanjian dengan jin. Jadi seperti itu saya ngobatin pasien, pasiennya sembuh. Terus nggak lama kemudian setahunnya meninggal. Banyak yang meninggal. Lumayan. Itu ada hubungannya sama ritual kamu emangnya atau kebetulan? Ada. Terus kamu tujuannya apa datang ke menembus mata batin? Aku ingin menghilangkan. Karena gimana ya, aku tuh kasihan sama pasien. Aku bisa nyembuhin, cuman nggak lama kemudian bisa meninggal secara misterius. Ada yang mau ditanya, David? Berarti mbaknya itu kan udah dikenal orang bisa nyembuhin penyakit kan? Iya. Nah terus ketika semuanya yang udah berobat meninggal gitu, semua sekitar tuh tahu gitu yang udah berobat di sini kok meninggal semua, jadi pada takut atau malah tetap pada datang gitu? Enggak, itu orang luar. Oh jauh-jauh gitu. Oh. Jadi sekitar rumah nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu cuman ya paling bisa nyembuhin. Gitu saja. Oke. Itu yang disembuhin penyakit medis? Ya, semacam kayak jantung gitu. Oh. Atau kalau misalnya ada orang kena santet bisa disembuhin juga sama anggur? Santet bisa. Oke. Pernah ini nggak ketemu sama, nggak tahu, sosok gaib yang keluar dari pohon yang disembah gitu? Pernah. Sosoknya itu besar, tinggi, mukanya amburadul. Waktu kamu ngelihat sosok itu, apa yang kamu lakuin? Istighfar. Tapi nggak ketakutan? Enggak. Dan nggak ada pesan yang disampaikan sama makhluk itu? Enggak, cuma nongolin doang. Sering? Enggak terlalu sering sih. Kadang kalau lagi pikiran kacau aja, di Muncul. nongol. Oke. Ritual itu masih dilakukan sampai sekarang. Keluarga gimana? Orang tua juga masih melakukan ritual itu? Masih. Mereka kondisinya seperti apa? Alhamdulillah baik. Keluarga tahu nggak kamu kesini? Enggak ada yang tahu. Baik. Mudah-mudahan kamu bisa dapat solusi dari masalah yang dihadapi ya, Anggun ya. Kami akan ajak Anggun untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Anggun, mendiami rumah bernomor 50D, terlahir tanggal 14 Januari 1997. Jiwa yang murni, dia dapat mudah menguasai ilmu kebatinan. Saya melihat ada bakat yang diturunkan oleh leluhurnya. Tetapi sayangnya, ada perjanjian yang dilakukan orang tua Anggun yang mengharuskan dirinya membayar apa yang mereka janjikan. Anggun terus-menerus dikejar oleh sosok yang dipelihara oleh orang tuanya. Saya melihat Anggun dalam bentuk mata batin saya. Anggun diteror sosok ular berbadan manusia. Dan saya melihat satu lagi. Sosok perempuan bertubuh ular. Ada 2 jenis. Dan mengerikan sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Anggun, tanggal 14 bulan 1 1997. Nomor rumahnya adalah 50D.
Iya. Anggun beserta keluarganya sering melakukan ritual memberikan sajen gitu ya buat pohon besar yang ada di rumah ya. Dan saat ini Anggun bisa menyembuhkan orang lain dari penyakitnya. Tapi tidak lama mereka sembuh justru mereka meninggal. Dan Anggun merasa Anggun dijadikan tumbal. Gitu ya. Ada yang menginginkan nyawa Anggun. Makanya ingin berhenti dari semua ritual walaupun harus menentang tradisi keluarga. Iya. Saya ngelihat sebuah pohon besar di dalam pikiran saya, dan di dalam pohon ini banyak sekali hantu dan ini bergentayangan. Itu pohon yang ada di dekat rumahnya itu ya? Betul sekali. Oke. Pohonnya yang dekat rumahnya itu sangat angker sekali loh. Angker. Iya, angker banget. Angker kan, Iya, Anggun? Sering muncul sosok gaib ya? sering. Saya ngelihat dalam mata batin saya tiba-tiba, Anggun, di pohon ini pernah ada orang gantung diri, ya kan? Iya. Itu siapa? Tetangga atau keluarga? Kurang tahu, karena kan aku di situ belum lahir. Siapa Iya. yang gantung diri, Roy? Umurnya Anggun dengan nih pohon lebih lama pohonnya daripada Anggun. Mungkin Anggun masih kecil pada waktu itu. Dan di sini ada banyak semacam rintangan, ranting pohon. ranting pohon yang sangat besar sekali dan banyak sekali. Ini terletak di rumah belakangnya. Oke? Saya mengerti satu persatu sekarang.